Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Syarif Arifin dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen tingkat 2 dari kelas Manajemen G, NIM 34021900580. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Mukhtar, yaitu terkait dengan mata kuliah komputer bisnis 2 atau Kombis 2. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saham. Yang pertama, analisis fundamental. Metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Baik, analisis fundamental dibagi ke dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang analisis ekonomi ya. Di sini sudah saya search di Google ya biar cepat. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Itulah sekilas penjelasan tentang analisis ekonomi ya. Saya bisa cari di Google, di search juga banyak artikel yang membahas analisis ekonomi. Oke, selanjutnya ke analisis perusahaan. Industri dulu. Sudah saya search juga di Google biar cepat mempersingkat waktu. Baik, analisis industri pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Hasil analisis memberikan konteks di mana strategi dirumuskan. Analisis industri mengidentifikasi isu-isu relevan yang dihadapi perusahaan dalam perumusan strateginya. Baik, selanjutnya yang terakhir analisis perusahaan. Analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Oke, selanjutnya ke yang ini yang penjelasan analisis fundamentalnya yang di Wikipedia. Analisis fundamental dalam bahasa Inggrisnya yaitu fundamental analysis adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Ya, sama seperti yang tadi yang pertama saya baca ya. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oke, next ke analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui dengan berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar,
Siklus ataupun dengan cara klasik, yaitu menganalisis pola grafik. Ya, ini diambil dari sumbernya yaitu Wikipedia ataupun jurus cuan /trading/414 strip analisis strip teknikal. Itu sumbernya. Oke, selanjutnya ke menganalisis saham melalui https://id.tradingview.com/chart/msxvgvnb/. Oke, kita langsung saja. Kita menganalisis saham melalui website tadi ya, itu TradingView, pasar saham Indonesia. Oke, bisa dilihat ini saham-saham yang ada di Indonesia ya. Di antaranya yaitu ini simbol-simbolnya ya, singkatan-singkatannya atau kayak misalkan BBCA atau Bank Sentral Asia, TBK, BBRI, Bank Rakyat Indonesia, TLKM, Telkom Indonesia, dan seterusnya, Unilever Indonesia, TBK, dan seterusnya. Ini yang terakhir sahamnya ya, ini perubahan sahamnya yang terjadi yaitu dari saham yang Unilever deh. Yang Unilever ini nih perubahannya lagi minus ya, lagi turun sahamnya tuh, minus 1,15%. Perubahannya minus 75%. Penilaian penjualan ini volumenya itu 10,232 M, pasarnya 249.000 sekian. Terus ke sektor ini, konsumen tidak tahan lama katanya kayak gitu. Pegawainya 5.222K. Kita ke kinerja ya. Kinerja dari Unilever ini turun juga 0,38 sekian, sama 4H-nya juga sama, minus ya, minus 0,77 sekian. Perubahannya tuh ya tadi minus 1,15%. Ya, masih banyak lagi. Kita ke penilaiannya tuh kita masih bahas yang Unilever ya. Nah, bisa dilihat sini penilaiannya kayak gini ya. Kita lihat di sini pelaba tertinggi katanya. Pelaba tertinggi diraih oleh Citatah Tbk atau CTTH. Jadi perubahannya wah plus, ini masih 34,55%, perubahannya 19. Pembeliannya kuat, volumenya 18,473 M, cap pasarnya 67,696 B. Yang kedua diraih sama Martina Berto Tbk. Perubahannya 34,34%. Jadi bedanya tuh 11% ya sama yang Citatah tadi kenaikannya tuh. Ini dari pelaba tertinggi ya. Yang ketiga diraih oleh Eratex Jaja Tbk dengan perubahan 34,13% dan masih banyak ke bawahnya. Pelaba tertinggi ya, Mas, yang posisinya sekarang lagi di atas nih, lagi makmur jaya. Lagi aman lah. Oke, kita lihat di sini ya, perugi tertinggi nih, yang lagi rugi-rugi katanya. Perugi tertinggi pertama diraih oleh AIMS Akbar Indo Makmur. Ini ya, perubahannya tuh minus 7%, tinggi, paling tinggi nih di atas yang lainnya. Yang kedua diraih oleh Bank Ganesha Tbk atau BGTG, sama minus 7% juga perubahannya. Yang ketiga diraih oleh Maya atau Bank Mayapada Internasional dengan minus 6,99%. Bedanya 0,01% doang ya sama yang tertinggi. Dan seterusnya ke bawah nih, banyak yang masih
yang lagi di posisi rugi lah, lagi turun sahamnya, lagi rugi. Jadi saham yang ini tuh jangan dibeli, jangan di bid lah, soalnya mereka lagi rugi gitu, rugi juga ke kita kan, kayak gitu. Kita lihat yang paling aktif di sini. Yang paling aktif, saham yang paling aktif itu diraih oleh Viva ya, Visi Media Asia, perubahannya 11,43%. Yang kedua diraih oleh Smartfren Telecom, ketiga BAB Bank MNC Internasional. Itu yang paling aktif. Yang paling volatil nih diraih oleh Eratex Jaja, perubahan 34,13%. Terus MTPS Meta FC Tbk yang ketiga yaitu Diandra Media Internasional, itu yang paling volatil. Oke, udah analisis sahamnya tadi. Saham-saham paling aktif ya. Saya lihat di sini high and low. Tertinggi sepanjang waktu adalah ada BEBS, ini sahamnya 25%, tinggi juga. Oke, kita sini mulai ke chart ya. Chartnya tuh di sini dolar AS berbanding rupiah, bisa dianalisis di sini. Kalau IDR tuh sekarang lagi naik ya, lagi naik alhamdulillah. Tadinya naik turun sih. Tuh yang merah ini tuh turun. Yang hijau naik lagi, turun lagi, kayak gini. Dolar AS banding rupiah ya. Sekarang alhamdulillah ya jam berapa itu, jam 2.19 ya, sekarang jam 2:40 tuh lagi naik sahamnya, lagi naik. Bisa dilihat di atas di sini angkanya ya. Jadi naiknya tuh 0,24%. Seperti itu analisis saham tuh di sini di tradingview.com/chart ya. Analisisnya kayak gini. Oke, terus udah ya analisisnya. Di sini bisa dibandingkan dengan Jerman ya. Nah, kalau dibandingkan sama Jerman tuh kayak gini. Aneh juga sih lihatnya. Ya seperti inilah analisis saham tuh di tradingview.com. Terus tuh selanjutnya membeli saham dan menjual saham melalui Stockbit dan RTI. Oke, kita buka Stockbit ya. Stockbit. Yang pertama yaitu membeli saham. Membeli saham kita bisa search ya di sini. Atau ke wishlist atau tambah add symbol ya, add symbol. Sektornya banyak di sini, ada pilihan charge. Di antaranya ada agri, basic I&D, consumer, finance, infrastruktur, mining, mix in, property atau trade. Kita coba aja di sini yang trade ya. Yang trade itu di sini bisa dipilih banyak banget sih. Ada film, misalkan ada film, kita mau beli film ya, tinggal tambah link. Ini udah checklist kemarin sih. Selanjutnya ke Supra Boga Lestari, coba checklist, udah kembali nanti bakal muncul di sini yang tadi di checklist. Kita misalkan mau beli saham ya, pencet yang ini
Ini ada juga referensi dari beberapa orang bawahnya terkait saham di atas ya. Emang lagi naik sih sahamnya. Kita buy. Ini buat membeli saham ya. Price-nya tuh di sini paling tinggi 316 dan paling rendahnya tuh 38. Karena di sini kita pakai akun demo ya. Jadi uangnya juga banyak gitu. Ya udah kita beli yang paling mahal aja. 350 misalkan. Lotnya itu apa sih, opennya tuh 144k, paling tingginya tuh 4,48 B atau 4,48 juta, paling rendahnya itu ada yang nawar 311. Udah paling tinggi aja kita. Nah terus udahlah pakai ini aja biar cepat, bread 50% gitu. Kita mau belikan, langsung aja pencet order, next, done. Nah ini kita udah ngebid nih, yang apa sih yang tadi tuh yang film ya, udah ngebid. Di sini saya juga udah ngebid yang lain ya, udah mau beli saham yang lain pakai akun demo ini, mau nyoba gitu. Dan tinggal nunggu konfirmasi aja sih dari sananya gitu. Nunggu konfirmasi dari perusahaannya, dari pihak sahamnya gitu, pemegang sahamnya, kalau kita ngebid segini di ACC atau enggak gitu. Ini saya udah ngebid banyak sih dari kemarin. Terus contohnya kita mau beli Linknet misalkan, jangan dia lagi turun. Kalbe Pharma deh, set buy. Ini kita lihat paling high-nya tuh 1610, naikin 50. Bid lotnya itu 20 lot aja lah. Order, next, down. Udah nih kita udah ngebid. Tinggal kita nunggu di ACC atau enggaknya aja sama perusahaan yang nawarin sahamnya itu, yang KLBF atau film atau BBCA atau Unilevernya. Ini kalau ada yang withdrawn itu saya udah nge-cancel pembelian sahamnya. Misalkan kayak gini, GRM nih. Nah, cancel order. Yes. Nah, itunya jadi kita withdrawn. Jadi kita tuh udah apa ya? Cancel lah gitu. Gagal, bukan gagal sih. Jadi kita tuh nggak jadilah gitu dibeli sahamnya. Soalnya kita lihat di sini misalkan sahamnya lagi turun, kita nggak jadi beli saham, ya udah cancel aja gitu. Untuk amended itu kayak perubahan ya. Misalkan kita ya beli sahamnya itu price-nya itu 8.650. Terus lot ordernya kita tuh kemarin kita lot ordernya itu 10 buat diganti amend. Diganti misalkan pengen jadi pengen jadi 9.000 gitu. Lotnya juga diganti 15, amend, next, done. Nah jadi amended nih. Kita juga tinggal nunggu ACC dari pihak sahamnya, perusahaannya kayak gitu. Nanti bakalan muncul di sini di portofolio. Cuma karena saya belum ada yang di ACC ya sama pihak pemegang sahamnya, perusahaannya gitu. Jadi belum muncul di sini di portofolio. Untuk penjualan sahamnya saya belum bisa ini beritahu di sini ya, soalnya belum ada yang di ACC sahamnya. Tapi gampang lah penjualan saham itu, tinggal pencet nanti ada sell sih di sini. Yang amend sama order itu pasti nanti bakalan muncul tulisan sell kalau mau jual saham tuh gampang. Misalkan saham kita lagi naik, lagi untung nih, udah kita jual aja biar untung kayak gitu. Itu seperti itulah sekilas tentang jual beli saham ya. Ini watchlistnya banyak sih. Ada yang lagi rugi, ada yang lagi untung, seperti itulah. Oke, saya kira cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai persahaman gitu, dari mulai analisis saham, yaitu analisis fundamental
yang terbagi ke dalam 3 bagian: analisis ekonomi, industri, dan analisis perusahaan. Kemudian turun ke analisis teknikal, terus menganalisis saham melalui trading view yang tadi, yang saham-saham yang lagi turun, yang lagi naik, saham tertinggi, saham terendah, kayak gitu. Terus ke jual beli saham melalui stock bid atau RTI, seperti itulah. Ya, saya cukupkan sekian dari saya untuk saya mengerjakan ini untuk memenuhi tugas kuliah dari Bapak Mukhtar terkait mata kuliah Komputer Bisnis 2. Oke. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang tepat atau kurang enak didengar, karena saya juga masih dalam tahap belajar, belum sempurna. Sekian, saya Syarif Arifin dari kelas manajemen G, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.